Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Desa Mlungun, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang alhamdulillah pada tahun 2019 kami mendapat bantuan dari Kementerian Desa dengan program DICPL. Ya, alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa yang sudah kami laksanakan dengan berbagai macam kegiatan, yang salah satunya adalah pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan untuk pembuatan pakan ternak sapi potong, dan samping juga kami juga realisasikan dengan gudang, yaitu gudang untuk pembuatan pakan yang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sudah seharusnya jadi, dan tinggal pelaksanaan daripada produksinya, dan alhamdulillah nanti akan kami praktekkan dalam pembuatan pakan untuk pembuatan konsentrat sapi potong. Nah, ini untuk gedungnya sudah jadi, kemudian di sekitarnya ada kandang komunal sapi dengan ada yang betina, ada juga yang jantan. Ini gudang untuk pembuatan pakan ternak sapi. Untuk gudangnya sudah kami belanjakan berkaitan dengan yang pertama adalah berkaitan dengan pendukung pembuatan konsentrat, adalah salah satunya adalah mesin. Ini ada berbagai macam jenis mesin, di mana mesin-mesinnya sebagai alat untuk pembuatan pakan konsentrat sapi. Ini ada hammer mill, kemudian ada mixer, kemudian ada juga pencacah. Ini sebagai pendukung untuk pembuatan pakan ternak sapi. Nah, ini nanti setelah mesin kami juga sudah memberikan bahan-bahan untuk produksi untuk pembuatan konsentrat. Salah satunya adalah ada kulit kopi, kemudian ada kulit kacang, ada kulit sawit, kemudian ada kopra, kemudian limbah-limbah pertanian, salah satunya adalah tepung jagung, kemudian selamper jagung, kemudian tepung jagung. Mengapa kami kok menggunakan limbah? Karena di desa kami itu untuk limbahnya sangat melimpah, sehingga kami gunakan untuk bahan pembuatan pakan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar sebagai penghasil tambahan, di mana itu nanti bisa bermanfaat untuk peternakan sapi di Desa Mlungun khususnya, dan umumnya nanti di luar Desa Mlungun atau mungkin di luar Kabupaten Blora. Sengaja kami menggunakan limbah karena selama ini limbah itu kan tidak digunakan, dibuang dan dibakar. Tapi dengan adanya program ini, kami sangat terima kasih sekali kepada Kementerian Desa yang telah memberikan bantuan, sehingga kami dapat menggunakan limbah itu sebagai bahan pakan konsentrat sapi potong. Karena selama ini dengan adanya ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat sekitar, yang salah satunya yang belum untuk pakan sapi itu biasanya kalau musim kemarau itu bingung dengan pakan, dan sekarang sudah ada bahan pengganti yaitu konsentrat, sehingga pada musim kemarau tidak akan kesulitan dengan pakan sapi. Ini mungkin untuk kegiatan kami sementara ini. Nanti kami akan mempraktekkan bagaimana cara membuat konsentrat secara singkat sebagai realisasi dari program DICPL. Kemudian di samping ini nanti ada tidak hanya sebagai bahan konsentrat, juga nanti ada bahan pupuknya, ya. Jadi pupuknya juga ada, nanti pupuk padat dan pupuk cair. Dan sekarang masih proses pembuatan untuk produksi daripada limbah peternakan itu. Jadi limbah pertanian kami gunakan untuk pakan sapi, dan limbah
sapinya nanti kami gunakan untuk sebagai bahan pupuk pertanian. Jadi saling mendukung antara petani dengan peternakan, sehingga akan memberikan satu dampak yang positif bagi masyarakat khususnya Desa Blungun dan umumnya.
Untuk program PIDPEL yang kedua adalah pembuatan POC, yaitu pupuk olahan cair dari limbah peternakan yang pada saat ini masih dalam proses fermentasi. Nah, untuk proses fermentasinya nanti biar dijelaskan oleh bagian yang membuat pupuk cair ini, dimana nanti sudah ada kemasannya, kemudian dan sebagainya, nanti bahan-bahannya dan ukurannya kami persilakan untuk teman kami sebagai pengelola POC. Monggo Bapak Gunar Toto, kami persilakan. Ya, ini untuk pembuatan POC organik dari air seni sapi. Ini yang dibuat komposisinya 50 liter. 50 liter itu 35 liter air seni, terus ditambah air cucian beras 5 liter, ditambah air kelapa 5 liter, ditambah empat 1 liter, terus ragi secukupnya, terus ditambah empon-empon perkiraan 2 kilo. Itu Empon-emponnya jelasnya apa ya? Ya sejenis empon-empon ya, ada temu, ada kunir, ada kencur, jahe, laos, dan daun-daunan lainnya. Itu yang kami buat sekarang. Prosesnya pembuatannya Sekarang berapa hari? untuk proses pembuatan, sementara fermentasinya paling tidak itu 21 hari baru bisa dipakai. Sehabis ini gas metan ini habis, kan nggak ada angin melekul-melekul yang ada di botol ini, sudah kelihatan nggak aktif, baru bisa dipakai. Buka ini isinya, buka. Ini hasilnya. Gini, tinggal cari ini, naruh di botol ini, di kemasan, ntar untuk penjualan. Ya, perkiraan berapa? 20.000 per liter per botol. Kegunaannya ini untuk pupuk. Pertama, pupuk bisa untuk pupuk cabai, pupuk pari, pupuk berambang, untuk pupuk ya daun sayur-sayuran lainnya juga bisa. Terutama untuk ini plus insek untuk pengendali hama. Ini insya Allah ada hama seperti trip apa lainnya itu bisa hilang. Ini untuk acara program yang ketiga, karena tadi sudah konsentrat, kemudian POC, sekarang pupuk padatnya. Jadi dari hasil limbah peternakan itu, di samping limbah cair juga ada limbah padat. Nah, ini akan kami gunakan sebagai bahan untuk produksi pupuk. Nanti bahan-bahannya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Bapak Gunarto, karena yang membawai daripada pembuatan pupuk dari bahan, kemudian komposisinya, sehingga nanti menghasilkan pupuk yang berkualitas. Nah, monggo untuk Bapak Gunarto kami persilakan. Ya, untuk pembuatan pupuk padat seperti kompos ini, ya, caranya setiap bikin 1 ton pupuk membutuhkan beberapa macam bahan, yaitu pupuknya ya perkiraan 1 ton, tapi ntar terus disap-sap gini, kasih sekam, terus disiram. Pupuk ini kan siram nih. Nah, disap-sap gini, terus dikasih sekam. Tapi untuk
memenuhi hasil yang maksimal, ini prebiotiknya harus difermentasi dulu biar hasilnya maksimal. Untuk menambah kualitas mikro dan makronya, nanti bisa dikasih itu apa yang namanya nitrogerma nah itu supaya menghindari layu-layu fusarium bisa hilang, bisa tahan gini. Terus sampai siram terus sampai siram, akhirnya aku harus sampai 21 hari, tiap 2-3 1 minggu dicacah dibalik, akhirnya dapat jadi pupuk yang maksimal. Fermentasinya ini probiotik sama tetes tebu, terus dikasih air. Untuk pencampuran tiap 1 liter tetes tebu dikasih 1 liter sekitar 200 liter air ya? 6 liter Pak, 6 liter tetes tebu, 6 liter tetes tebu, 1 liter probiotik, terus 100 liter air ya gitu. Ya itu sementara cara pembuatan kami, semoga ada manfaatnya ya. 2, 3, ayo. Nah ini proses cara yang terakhir, penutupan harus rapat, terus ntar tiap 1 minggu sekali dicacah kembali caranya. Inilah proses pembuatan. Terima kasih. Ini program yang terakhir adalah pembuatan pupuk padat, di mana prosesnya sudah dijelaskan dari teman-teman. Insya Allah dalam waktu dekat nanti kita produksi sehingga limbah ini nanti bisa bermanfaat untuk petani-petani di sekitar, mungkin juga di petani di luar Kabupaten Blora. Dan insya Allah nanti kalau sudah model seperti ini, nanti untuk pupuknya itu kualitasnya sangat bagus, dimana kelebihan dari pupuk fermentasi itu nanti bibit-bibit dari tumbuhan rumput itu nanti sudah tidak bisa tumbuh karena sudah ada fermentasinya. Itu yang membedakan salah satu daripada pupuk padat yang fermentasi, dan hasilnya pun itu bisa menghidupkan kembali, di mana tanah yang sudah terkombinasi dengan bahan-bahan kimia akan kembali seperti semula dengan adanya pupuk fermentasi ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ini peternakan Bumdesma Bergausa Desa Blungun, di mana anggota-anggotanya berada di sebelah saya. Masing-masing sudah punya tugas sendiri-sendiri. Ada yang bagian kesehatan, kemudian bagian pakan, kemudian bagian kebersihan dan sebagainya. Nah ini sapi kandang komunal kami, di mana sapi ini adalah salah satu model usaha, di mana sebagai pendukung pembuatan kosetat, sehingga nanti akan kami cobakan di sapi kami. Kosetan itu nanti kualitasnya bagus atau tidak dilihat dari sapi-sapi yang kami pelihara. Itu nanti akan bisa menghasilkan, misalnya sapinya gemuk berarti pakan kami kualitasnya bagus. Nah di sini kami ada beberapa sapi, di mana sapi-sapinya ada yang betina, ada yang jantan, sebagai uji coba. Di samping juga untuk peternakan,
juga pendukung dari pelaksanaan PIDPL dari Kementerian Desa ini, sehingga kedua-duanya bisa mendukung. Sementara ini untuk sapi-sapi kami ini sementara kami berikan kosetat hasil daripada produksi program PIDPL, di mana sudah berjalan dan sudah mulai gemuk-gemuk. Ini insya Allah nanti untuk persiapan kurban. Nah ini yang produksi yang sudah kami hasilkan daripada program PIDPL ini sudah dikonsumsi oleh peternak desa setempat, sehingga hasilnya pun sudah kelihatan, sehingga bisa menghasilkan sapi yang benar. Nah, ini contoh pakan yang sudah jadi, di mana pakan ini yang kualitasnya sudah bagus, di mana bapaknya sudah dijelaskan, dan sapinya pun alhamdulillah sangat suka sekali dengan pakan buatan daripada program kami. Mungkin itu sementara dapat kami sampaikan. Dan ini kebetulan sapi ini jatah makan siang, di mana makan siangnya hijauan. Jadi nanti pagi konsentrat, kemudian siang hijau, sore konsentrat. Untuk pendukungnya kami siapkan lahan penghijauannya, sehingga penggaju atau pemelihara tidak susah-susah mencari hijauan, di samping sudah ada semua. Ini gambaran daripada usaha atau pendukung program PIDPL. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Untuk program PIDPL selanjutnya adalah program biogas, di mana ini juga bahan pokoknya adalah dari limbah peternakan sapi, dan alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Dan dengan adanya biogas ini masyarakat di sekitarnya bisa merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah untuk memasak keseharian, kemudian sebagainya. Yang dulunya pada waktu belum ada biogas ini masih menggunakan LPG, di mana LPG itu di tempat kami harganya apabila langka itu lumayan mahal, sampai 20 sampai 25. Kalau nggak ada lah standar itu harga 18 sampai 19 ribu. Dan alhamdulillah dengan adanya biogas ini sebagian masyarakat sudah tidak menggunakan LPG, tapi sudah menggunakan limbah daripada peternakan itu sebagai bahan untuk biogasnya sendiri, sehingga ini akan membawa dampak yang sangat bagus, di mana dulunya dalam 1 bulan itu bisa membeli LPG 2 sampai 3 kali, dan karena adanya program ini itu bisa mengurangi pengeluaran untuk pembelian LPG. Itu salah satunya adalah dampak daripada program biogas ini yang sangat bermanfaat sekali, di mana bahannya dari hasil limbah peternakan itu sendiri, dan akan limbahnya di samping untuk juga memasak, dan limbah yang pembuangannya juga ini nanti bisa langsung untuk pupuk pertanian, sehingga manfaatnya akan lebih bagus dari hasil sebelumnya, karena limbah ini sudah limbah fermentasi yang dimana limbahnya juga sudah bebas daripada gas metannya, sehingga sangat bagus sekali untuk pertanian. Ini prosesnya untuk pembuatan biogas, sehingga bisa menghasilkan api, dimana api nanti bisa diperlihatkan, nanti apinya sangat bagus sekali, sehingga bisa untuk produksi rumah tangga. Ini prosesnya. Jadi kita nanti langsung menuju ke tempat di mana kompornya sudah hidup. Monggo. Kasih korek. Nah, ini hasil daripada limbah yang tadi diolah, menghasilkan kompor biogas yang seperti ini. Ini bisa untuk kegiatan masak-memasak,
yang gasnya luar biasa ini karena limbahnya juga banyak. Jadi nggak lagi LPG kalau seperti ini. Jadi bisa mengurangi pengeluaran. Jadi untuk pengeluaran LPG bisa digunakan untuk yang lain. Ini biogasnya. Dur barang masuk, dur. Selang dur satu. Nah, ini alat pendukung biogasnya, mengukur apakah sudah maksimal apa belum, sudah ada standarnya, sehingga nanti kok gas itu berlebihan nanti bisa dilihat dari alat ini dan bisa dibuang keluar. Untuk lampu ini juga ini komponnya bisa juga untuk bahan penerangan berupa lampu. Karena lampu ini juga nanti apabila dari listrik PLN-nya padam, ini bisa digunakan untuk penerangan rumah, sehingga manfaatnya tidak hanya untuk masak tapi juga untuk penerangan apabila PLN padam. Manfaatnya sangat banyak sekali. Terima kasih.